Pak Dwinonto dari DKJ Aditoya. Yang pertama, sungguh saya pribadi salut dengan LAI pada hari ini yang sungguh luar biasa. Ternyata kerja keras LAI seperti itu bersejarah untuk menyempurnakan isi Alkitab dari bahasa yang kami sendiri sama sekali tidak mengerti, Ibrani, Aram, Yunani. Cuma Bapak, tadi saya baru datang karena saya terlambat, baru datang, sudah mendengar kata bahwa Allah, iman, amin itu dari bahasa Arab. Saya kaget karena yang sekarang ini sedang viral itu. Tapi setelah perjalanan dijelaskan bahwa ini adalah bahasa serapan, saya bisa menerima. Karena bahasa serapan itu adalah sah, tidak bisa digugat oleh siapapun. Jadi saya sendiri sudah bisa menerima itu. Cuma yang di bawah Bapak, terus terang kemarin Aditoya sudah pernah menerima Alkitab gratis dari LAI. Di situ juga ada penjelasan-penjelasan. Karena saya pribadi sebagai orang yang paling tidak rajin membaca, maka penjelasan saya tidak baca, tidak mengerti. Tapi baru kali ini ternyata saya bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih Bapak atas pemberian Alkitab gratis. Yang perlu saya sampaikan yang kedua, untuk menerjemahkan bahasa orang lain ke bahasa kita tidak semudah itu. Tadi saya yang kurang pas gini Pak Anwar menyatakan kata L. Apakah L itu bisa kita buang di dalam Alkitab? Karena itu bukan yang sepantasnya kita masukkan ke Alkitab. Menurut saya dicontohkan Pak Anwar tadi, misalkan Immanuel, L-nya dibuang. Menurut saya tidak bisa Pak. Itu sudah baku. Betel, nama tempat, L-nya tidak bisa dibuang. Jadi itu tidak bisa dibuat alasan untuk membuang L. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya, kok rame? Salah saya matur. Terus dilanjut. Iya. Terus yang lebih parah lagi, itu baru penyempurnaan Bapak. Yang di bawah Bapak, yang bahasa Jawa. Sekarang banyak warga jemaat yang tidak paham dengan bahasa Jawa. Ini yang memprihatinkan generasi muda dengan bahasa Jawa. Sulit untuk memahami. Nah ini perlu, karena di wilayah Jawa Timur itu adalah GKJ yang notabene masyarakat warga jemaatnya adalah warga Jawa TUS. Kadang-kadang kalau khotbah bahasa Jawa tidak pas itu gremeng. Jadi bagaimana solusinya? Ini mohon ada solusi dari LAI agar warga jemaat benar-benar paham tentang bahasa Jawa yang ada di Alkitab bahasa Jawa. Sementara itu Bapak, yang perlu saya sampaikan, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ada teman kali, ada enggak boleh saking dulu Pak. Nanti Pak. Indrawati, saya dari GKJ Nganjuk. Langsung ke pertanyaan tentang ayat-ayat Alkitab ini. Ketika kami mengajar, kadang-kadang ada ayat hafalan. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu kami itu ada acara anak-anak tentang Alkitab.
Alkitab juga ada. Nah, yang saya pertanyakan adalah ketika menghafal ayat Alkitab. Kebetulan saat itu yang saya ambil adalah kitab Kejadian 1 ayat 1 dan kemudian Wahyu 22 ayat 21. Di sini ada perbedaan. Di yang lama kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Sedang amin. Terus kemudian yang baru anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Nah, ketika itu yang untuk diajarkan anak-anak. Terus kedua untuk pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang secara tidak sadar atau disadari kita itu menghafal ayat-ayat Alkitab. Ketika kita terdiam, kemudian kita hafal akan ayat Alkitab. Terus kemudian menjadi terjemahan baru. Kadang-kadang kita terkejut, kok tidak sama. Nah, seperti itu. Itu yang tentang ayat Alkitab yang harus dilakukan anak-anak dan juga pemakaian secara pribadi. Terus yang kedua, saya bertanya, Alkitab yang untuk anak-anak yang itu apa? Alkitab Kabar Baik edisi terbaru. Edisi yang lama apakah sama dengan yang baru? Saya sebenarnya punya yang lama tapi kitabnya besar. Apakah sama atau tidak? Kalau itu sama, saya juga berterima kasih karena di Alkitab itu sebelum suatu kitab dibahas ada pengantarnya sehingga kami mengerti isi dari keseluruhan kitab itu dan itu sangat berguna sekali. Terus kemudian Pak, itu yang saya lihat yang Alkitab Kabar Baik itu sepertinya untuk anak yang agak besar, sedangkan untuk yang lebih kecil agak sulit untuk membiasakan baca itu ya. Kalau untuk yang lebih kecil lebih baik untuk pakai yang banyak gambar. Sepertinya di LAI juga pernah ada itu Kabar Baik bergambar dari Pat Alexander itu. Terima kasih bisa cukup. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Ibu dari GKJW Nganjuk dan Bapak yang atas dari GKJW itu yang Oke, monggo Pak. Mungkin Pak Angga sudah tahu ini. Ya, ini album terakhir ternyata masih sekeras itu. Ya. Nah, terima kasih Ibu Bapak ya. Ini mungkin sesi yang terakhir ya. Ya, bagaimana dengan pertanyaan Mbak Esther? Alkitab lama mau diapakan? Ya, tentu saya tidak mengatakan Alkitab lama akan dibuang. Sebenarnya Alkitab yang pernah diterbitkan itu menjadi bagian dari kekayaan iman kita. Ya, jangankan itu, Alkitab terjemahan lama pun saya masih simpan. Walaupun saya sudah jarang baca, saya masih simpan, tidak saya buang. Karena itu bagaimanapun telah menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Ya, saya cenderung mengatakan itu tetap bisa kita simpan dan pertahankan. Bahkan kadang-kadang kita baca bersama dengan yang baru. Oh, rupanya begini, rupanya begitu ya. Jadi tidak ada unsur saling membuang di sini. Ya, saya rasa seperti itu saja jawaban saya. Lalu tentang bahasa serapan, terima kasih. Tadi saya mengatakan L, Pak, justru mau mengatakan L tidak mungkin dibuang. Walaupun itu berasal dari sumber-sumber buah Israel yang tadinya sebenarnya dipakai dalam dunia politeistik. Justru enggak, Pak. Itu yang membuat kita jadi menganggap sama. Kalau L bisa dipertahankan, kenapa kita harus menolak Allah? Itu Pak, justru itu. Ya, saya kira saya luruskan aja supaya tegas, tidak ada salah pemahaman. Nah, komplain Bapak atau catatan Bapak tentang bahasa Jawa itu memang menjadi pertanyaan kami. Pertanyaan kita
semua. Kami pernah buat survei, apakah kitab suci dalam bahasa Jawa masih diperlukan? Semua yang mengisinya mengatakan masih. Gak ada satupun yang bilang tidak. Lalu ditanya berikutnya adalah, apakah Anda masih baca kitab suci dalam bahasa Jawa? Tiba-tiba jawabannya kadang-kadang, ya. Kadang-kadang itu lebih banyak, kayak gitu. Memang itu tantangannya. Kalau bahasa Jawa, ini bahasa terbesar ya di Indonesia, itu tidak dirawat, itu pasti akan mengalami erosi. Bukan tidak mungkin suatu hari dia akan menjadi bahasa sejarah saja. Memang bahasa Jawa ini sangat tidak mudah. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah selama 7 tahun menjadi konsultan yang mendampingi tim bahasa Jawa. Itu anggota tim itu orang-orang sepuh. Kalau kenal nama Dr. Sutarno, rektor KSW dulu, Dr. Sularso Sopater, mantan ketua umum PDI, ya kan? Kemudian Pak Siman, itu dosen di UKBD. Itu orang-orang yang bahasa Jawanya masih sangat halus, mengerti gaul, ya kan? Yang membuat orang Jawa enggan, kalau bukan takut ya, berbahasa Jawa mengganggu ini. Karena bicara kepada orang yang senior tidak sama bahasanya, dengan yang di bawah tidak sama bahasanya. Jadi kami ingat waktu itu ya, ketika kami menerjemahkan, susah sekali. Pilatus berhadapan dengan Yesus, siapa pakai bahasa apa? Kalau menurut cerita, Pilatus itu pemimpin, Yesus rakyat. Ya kan menurut cerita, berarti Yesus pakai bahasa kromo, Pilatus pakai bahasa ngopo. Enggak, terbalik. Tergantung dia lihat posisi Yesus seperti apa. Tapi kalau dia, misalnya, kita lihat dari perspektif teologis, Yesus yang di atas, Pilatus yang di bawah. Akhirnya apa? Ini didiskusikan lama. Oke, kita bikin mereka setara. Itu baru Pilatus. Pertanyaan berikutnya, Abraham dengan istrinya Sarah. Kalau menurut kultur Jawa betul-betul dulu, bahasanya tidak sama itu. Betul nggak ibu bapak? Karena saya ikut dalam tim. Ya, istri nyapa suami pakai bahasa apa? Romo. Suami nyapa istri pakai bahasa. Ya, kalau dulu dalam tim kami bukan hanya yang sepuh, ada juga pendeta-pendeta yang usianya masih 40-an. Itu yang protes. Kultur Jawa juga berubah. Sebenarnya makin egaliter. Tidak ada lagi pemisahan yang sebesar itu. Akhirnya apa? Diputuskan, kalau begitu kita buat mereka bicara dalam bahasa pokok halus. Nah, gitu. Itu tidak mudah diputuskan. Belum lagi istilah-istilah. Saya masih ingat, saya waktu itu ketawa. Kambing bahasa Jawanya apa? Bukan ada betus. Betus cowok. Tapi kalau bedus ini di Israel apa namanya? Bedus Jawa atau enggak? Rasanya lucu ya, tapi itulah bahasa. Jadi banyak hal saya mengerti bahwa, tapi ya kalau itu enggak juga dipakai, memang nggak bisa kita pungkiri ketahanan bahasa Jawa itu akan semakin lemah. Jadi perlu ada kondisi juga. Kalau memang betul kita masih mau mengembangkan bahasa ini, perlu ada pengkondisian. Misalnya, saya contoh adalah ya entah bulan-bulan sekali bahasa itu, ya khotbah boleh campur-campur, tapi
supaya anak-anak masih bisa pakai. Itu dia. Saya ambil sebuah perbandingan ya. Kalau saya pergi ke Medan, hari Minggu saya masuk ke gereja, dan itu gereja yang HKBP namanya. Semua gereja itu tanpa kecuali bahasa Batak. Baru sorenya ada bahasa Indonesia. Itu yang membuat bahasanya jadi lebih terpelihara. Ya, ini hanya sebuah pemikiran ya, bukan berarti tiba-tiba nanti besok kita pakai bahasa Jawa semua dalam ibadah. Nanti yang berdoa pun nggak mau berdoa. Jangan aku lah. Ya, serius nih, saya ngomongin serius. Pendeta DKJ, berapa orang yang berani khotbah dalam bahasa Jawa? Bukan gampang itu. Karena bahasanya sangat memperhatikan kesantunan. Itu dia. Ya, saya hanya bisa komentari sejauh itu, Pak. Itu sama-sama keprihatinan kita. Pertanyaan terakhir, kenapa kata kasih karunia menjadi anugerah? Sebenarnya kata anugerah ini adalah kata yang sangat dimengerti. Malah kata kasih karunia ini yang menimbulkan tanda tanya. Kami sudah cek, apa maksudnya kasih karunia? Rata-rata orang jawab anugerah. Ditanya kasih karunia, jawabannya anugerah. Karena itu dua konsep digabung, kasih dengan karunia. Memang lama-lama jadi terbiasa ya, kasih karunia Tuhan Yesus gitu. Ya, tapi kalau ditanya maksudnya apa? Terdiam. Itu yang mendorong kami akhirnya memakai lagi satu istilah yang sudah lama dipakai dalam gereja-gereja di Indonesia. Itu semangat reformasi sama ya, sola gratia. Siapa di sini menerjemahkannya hanya oleh kasih karunia? Ternyata orang pakai apa? Hanya oleh anugerah. Itu menarik Bu. Jadi tentu ya ada plus minusnya. Itu yang mendorong tim akhirnya kembali pakai anugerah. Nah, soal hafalannya memang perlu dibiasakan lagi. Syukur-syukurnya tidak terlalu banyak juga yang berubah ayat hafalannya Bu. Termasuk yang Ibu tadi lihat tuh salah satu yang berubah Bu. Ya, yang lain-lainnya banyak yang tidak berubah. Kami pernah mau ubah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul kan? Sebenarnya bahasa Yunani-nya itu verba. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Itu bahasa Yunani. Itu sudah kami ubah. Lalu ketika terakhir mikir-mikir ya, kemana ini ubah, tidak ubah. Akhirnya kami pikir ada kasar. Karena begitu besar kasih Allah itu masih mengungkapkan artinya. Jadi itu ayat yang paling populer soalnya itu. Akhirnya kami tetap pertahankan karena itu toh masih sangat mirip dengan sangat mengasihi. Ya, terima kasih, betul Bu. Ini hanya ukurannya saja yang sudah diperkecil. Yang punya Ibu malah lebih mewah itu. Kertasnya lainnya apa namanya art paper ya, berkilat itu kertasnya, tapi lebih berat. Ya, kami sedang menyiapkan satu edisi dengan ilustrasi baru. Ya, soal teksnya ini nampaknya belum akan diubah. Ya, kecuali ada masukan supaya diterbitkan edisi baru, kami bisa proses. Jadi sampai saat ini masih ini yang dipertahankan. Nah, benar sekali. Kita lagi menerbitkan beberapa Alkitab atau cerita Alkitab. Tujuannya supaya anak-anak dalam usia yang berbeda bisa menikmati isi dari Alkitab. Ada yang disebut dengan kabar baik bergambar. Ini bukan Alkitab, ini cerita Alkitab. Agak beda ya. Dan ini juga kami biasanya sebarkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Karena itu sangat sering menjadi persiapan untuk menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa yang bersangkutan. Yang bahasa di atas itu kabar baik, Alkitab kabar baik.
Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, BIMKA, atau boleh disebut sebagai bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini memang sebenarnya yang disasar remaja dan pemuda. Jadi kalau KBUA untuk yang kira-kira sekolah dasar ya, mungkin sampai kelas 6, yang kabar baik itu untuk yang SMP dan SMA. Lalu yang kecil-kecil ada lagi kabar baik ceria, ya kan? Yang kecil-kecil ya. Ini untuk anak-anak yang mungkin masih di TK atau baru belajar membaca. Itu kami upayakan supaya bahan-bahan yang isinya baik bisa mendidik anak itu tersedia. Jadi LAI juga perhatikan soal ini. Andai kata ibu bapak mempunyai usul, misalnya LAI masih perlu terbitkan apa, kita akan pertimbangkan. Kami juga pernah menerbitkan komik Alkitab ya. Tapi rupanya komik itu juga termasuk terbitan yang cepat berubah. Visualisasi anak sekarang beda sekali dengan visualisasi anak 20 tahun lalu. Ya, gambaran-gambaran anak sekarang itu kadang-kadang dia mau kelihatan seperti agak sedikit mirip kartun. Itu apa namanya? Animal gitu ya. Nah, kalau dia gambarnya itu dia kurang tertarik, menarik itu. Kami udah survei, rupanya cepat sekali rupanya. Katakanlah tren itu berubah. Ya, kami belum bisa memikirkan yang lain ya. Misalnya kami lihat sekarang anak-anak sekarang sangat suka yang agak ke Korea-Koreaan. Bukan hanya orang tuanya, anak-anaknya juga begitu. Saya kira kita belum sampai ke adaptasi seperti itu. Tapi andai kata ada usul-usul dari pengajar sekolah minggu, bapak pendeta atau kita semua, apalagi yang perlu diterbitkan LAI, kita pasti akan pertimbangkan. Saya rasa seperti itu tanggapan kami. Sekali lagi terima kasih untuk interaksi kita ya, yang tidak terasa sudah berlangsung berjam-jam. Saya kembali ke moderator. Oh, tampaknya masih ada. Mungkin kita beri Satu lagi. Satu aja. Ya. Nanti kalau ada yang belum tersalurkan bisa dikumpulkan lewat WA. Sekarang banyak alat untuk menjawab. Ya, monggo terakhir. Terima kasih, saya Uta dari GSC Akasi. Mohon maaf sebelumnya, saya memang bukan pembaca luar biasa kita. Tadi kita mau belajar, tapi dalam beberapa saat saya membaca ada seperti pembagian ayat yang menurut saya Pak, kok harusnya itu ayat di sini, ini belum selesai kok sudah ada ganti ayat gitu ya. Ada kalau nggak salah, terutama misalnya kalau nggak salah, saya detailnya dasar perhatikan di tulisan surat Paulus kalau tidak salah itu ada namanya ini belum selesai itu sudah ada gitu, atau masih koma lah misalnya, atau saya tanyakan dari pihak LAI itu misalnya menempatkan yang porsi pas gitu misalnya, itu yang pertama Bapak. Yang kedua adalah karena perkembangan zaman ya, pasti menutup kemungkinan bahwasanya zaman IT kita sudah bukan yang berbentuk fisik lagi tapi elektronik. Kira-kira dari pihak lembaga Alkitab Indonesia kan ada aplikasi Alkitab DB2 atau dan sebagainya misalnya. Terima kasih dari seberkati. Oke, langsung ya. Dan ini kelihatannya merangkum juga pertanyaan dari banyak Bapak Ibu. Monggo Pak, Anda langsung. Ya, terima kasih. Saya tidak tahu Bapak baca dalam terjemahan mana. Kalau itu terjemahan baru, bukan edisi kedua, harusnya itu sudah dikoreksi di edisi kedua. Harusnya. Karena begini, Ibu Bapak, sebenarnya dulu tidak ada ayat Alkitab. Semua teks itu tidak ada nomor. Jadi kira-kira abad pertengahan ada orang yang mulai memasukkan nomor. Tujuannya supaya mudah diikuti. Ya, kalau misalnya Yesaya 42, jadi titiknya jadi sama gitu. Sebenarnya pembagian ayat-ayat itu, penomor ayat itu kadang-kadang salah, betul. Kadang-kadang memotong cerita, keutuhan dari cerita. Itu sebabnya kadang-kadang di beberapa titik satu ayat dibelah dua, 2A dengan 2B.
Karena yang setengah itu lebih cocok ke atas, setengah lagi lebih cocok ke bawah. Itu biasanya sudah diperhatikan di dalam Alkitab edisi kedua ini. Ya, semoga nanti saya tidak tahu ayat mana, semoga itu sudah terjawab. Ya, itu dia ya. Ya. Nah, yang terakhir, memang kami banyak ditanya soal TV2 itu sudah ada nggak aplikasinya? Sementara ini kami jawab belum ada. Karena yang tersebar belum ada 5%. Kita mau biasakan orang pakai teks dulu. Aplikasi itu mendukung, bukan menggantikan teks itu. Ya, saya tidak berharap suatu hari di gereja orang tidak lagi pakai cetak. Orang cukup pakai aplikasi. Walaupun ada tren, bahkan di antara pendeta-pendeta hamba Tuhan pun sebagian ada tren tidak mau lagi pakai buku, ya kan? Hanya satu-satu layar. Saya rasa kita tetap memerlukan yang fisik ini. Saya tidak bisa bayangkan di beberapa gereja itu Pak ya, kan ada tradisi penyerahan Alkitab ya. Kalau suatu hari yang diserahkan itu HP bagaimana? Ya. Nah, ini repot. Mungkin itu bisa, tapi berarti konten lain harus dibuang itu semua konten lain. Ya. Jadi ini gadget khusus Alkitab gitu. Ya, tetap ada nilai-nilai simboliknya itu yang nggak bisa hilang. Dan plus, kalau orang sekarang buka Alkitab elektronis, itu cenderung cuma sepotong-sepotong. Itu justru mendorong orang untuk kurang memperhatikan konteks. Kelebihan dari Alkitab kertas, dia bagaimanapun lebih mendorong orang untuk melihat lembar demi lembar. Kalau udah pakai gadget itu tinggal klik. Jadi kiranya ini kita alami sendiri mendukung tersedianya Alkitab digital juga ya. Tapi semuanya kiranya saling melengkapi. Jadi tunggu saja Pak, itu akan ada waktunya. Tapi karena masih 5%, saya rasa belum waktunya kami rilis versi digital. Demikian, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ternyata tidak terasa suatu perjumpaan itu yang tadinya kelihatannya hari masih pagi ketika kita mulai, sekarang sudah lewat dari jam 1 siang. Ya, bukan hanya kebutuhan rohani, ternyata banyak juga yang mungkin sudah merasa tiba waktunya kebutuhan jasmani dipikirkan. Oke. Lanjut. Harapan saya bahwa terjemahan ini membawa pola pikir ini khususnya adalah anak-anak generasi berikut yang sulit untuk memahami konsep berpikir daripada yang sebenarnya. Contoh maksudnya sakir, ya. Males sekarang males belajar tentang apa ini maknanya dan tujuannya. Harapannya tidak melupakan di dalam menyampaikan pun untuk kami bahwa sakir itu sangat penting untuk dipahami. Yang kedua, mengenai Saul tadi Pak, mengenai Saul, roh Tuhan, ya kan? yang jahat yang daripada Tuhan itu kenapa tidak diterjemahkan ke kata yang maknanya adalah roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan? Kenapa? Asumsi saya bahwa itu berkaitan dengan contoh kitab Ayub. Ya, Ayub itu pada saat sebelum dicobai itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena apa ya? Bukan karena Tuhan ini roh jahat daripada Tuhan, tidak, tapi diizinkan oleh Tuhan. Kenapa terjemahannya di sana, Pak? Terima kasih. Oke, mantap lanjut. Nama saya Obed Kasianto dari GSCA Sawahan. Yang saya pertanyakan Pak, ini bagaimana tanggapan LAI atas pertanyaan yang viral di akhir-akhir ini Pak? Yang pertanyaannya
tapi dampaknya juga kepada anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Katanya LAI itu mengadopsi nama Allah dari agama lain dan menyalahgunakan kata itu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, lanjut yang ketiga, bagian berapa? Iya, terima kasih. Saya Pendeta Anton dari Filipi Detas sebelah selatan dari Kota Nganjuk ini. Terima kasih pemaparan yang amazing dan meaningful sehingga kami bisa dibawa pada satu pemahaman tentang penerjemahan baru. Namun demikian ingin saya tahu di dalam penulisan Alkitab itu kan meliputi ada 3 bahasa Yunani, kemudian Ibrani dan Arab. Nah, pertama yang saya tanyakan, penjenengan mentranslate ke dalam terjemahan bahasa Indonesia yang bisa dipahami dari seluruh umat yang ada di Indonesia itu yang menjadi dasarnya apakah bahasa Yunani, Ibrani atau Arab? Kalau hanya bahasa satu yang digunakan, otomatis akan mungkin itu akan bertentangan dengan bahasa Yunani, Arab. Terus kemudian yang kedua, Pak, salah satu contoh kalau tidak saya catat di sini tadi ada di dalam slide tercatat ada ikan goreng atau bakar goreng. Memang maknanya berbeda itu. Di dalam proses terjemahan itu kan mungkin disesuaikan dengan culture, living culture in the country. Jadi terjemahan di dalam bahasa negeri kita sendiri. Nah, apakah ketika penjenengan selaku penerjemah ke dalam bahasa Indonesia yang bisa kita pahami tidak menghilangkan makna konteks aslinya? Apakah tidak menggunakan makna konteks aslinya? Bagi orang teolog, Pak, mungkin ya orang-orang yang belajar di teologi mungkin akan bisa menafsir bahasa yang sejatinya seperti ini. Nah, ini terjemahan yang mungkin penjelasan susu tadi adalah terjemahan yang mungkin notabene digunakan oleh orang Kristen secara umum. Yang saya tanyakan, apakah tidak akan menghilangkan makna konteks asli dari bahasa terjemahan asli? Apakah itu Yunani, Ibrani atau Arab? Itu yang kedua, Pak. Nah, terus kemudian yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa apologet di sana, di non-Kristen, itu pun juga mereka mempelajari tentang Alkitab kita, ya. Nah, dengan apologet yang mereka mempelajari tentang Alkitab kita, otomatis yang menjadi pedoman mereka adalah Alkitab yang belum diterjemahkan. Nah, sedangkan kita mungkin masih juga menggunakan Alkitab yang belum diterjemahkan dalam terjemahan baru. Maka dari situ mungkin pemahaman akan terjadi satu kontradiksi antara pemahaman apologet yang di luar dengan apologet kita yang orang-orang Kristen. Nah, yang pertanyaannya, bagaimana kita untuk menyikapi hal seperti itu? Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir, saya percaya bahwa seluruh konsep tadi pada pagi hari ini tidak bisa impossible to get out of the content for yourself. Tidak akan bisa menangkap seluruh materi yang menjadikan sampaikan. Oleh sebab itu, jika berkenan Pak, kami mengkopi materi ini saja. Mungkin bisa melewati persekutuan hamba Tuhan, Pak Kris atau dan juga paling tidak itu bisa di-share oleh beliau, kemudian beliau share pada hamba-hamba Tuhan khususnya. Sebab kami tahu bahwa ketika belajar seperti ini, Pak, tidak serta-merta kita akan bisa menangkap semuanya. Oleh sebab itu ada satu following for learning of kita. Matur nuwun, terima kasih thank you very much for your sharing. Oke, Pak Teguh, tentang materi slide presentasi sudah kami kirimkan juga kepada Pak Pendeta Christian. Nanti bisa lewat Pak Pendeta juga Mas siapa di atas Mas Gani ya. Mas Gani yang di multimedia juga dapat ini nanti di share. Nah, tadi pertanyaannya 3 dari Pak Pendeta Eko, Pak Pendeta Robert dan Pak Pendeta Anton. Monggo, kita sudah bicara tadi. Ya, izinkan saya berdiri supaya bisa melihat sampai ke paling ujung, sampai ke ujung bumi. Memang ketika menerjemahkan, kita harus menyimpang mana yang lebih baik, mana yang lebih dekat dengan bahasa aslinya. Sekaligus tadi menjawab ya. Kenapa bukan roh jahat yang diizinkan Tuhan? Karena konstruksi Ibraninya itu tidak punya verba. Kayak gitu. Lu ada A, me,
dari Tuhan. Hanya itu. Kalau kita masukkan diizinkan oleh Tuhan, berarti kita lebih banyak nambah lagi unsur verbal di dalamnya. Sedangkan tidak bisa memahami ra itu punya kandungan makna yang harus disesuaikan dengan konteksnya. Kan begitu. Itu sebabnya bukan roh jahat yang diizinkan Tuhan, tapi roh yang punya efek jahat, efek buruk. Kan itu. Jadi kita kalau menerjemahkan satu harus bernegosiasi. Ya. Jadi tidak bisa langsung begitu saja kita seakan-akan ingin memperhalus itu ya. Ya memang kalau bisa roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan, rasa-rasanya Tuhan hanya sekedar mengizinkan, tapi itu tidak muncul di dalam teks Ibrani sendiri. Ini persoalan kita, makanya kita nggak gunakan itu. Itu sempat muncul dalam diskusi di antara kami. Ya, jadi semoga ini sedikit bisa memberi kepada kita perspektif ya. Kata bahasa Ibrani itu satu kata itu bisa banyak sekali artinya. Karena itu gak bisa dia dicabut dari konteks penggunaannya. Ya bukan hanya misalnya katakanlah kata shalom, oh itu banyak sekali artinya. Tidak hanya damai sejahtera, itu bisa hanya artinya apa kabar. Jadi konteksnya yang mengharuskan kita, misalnya kalau seorang bertemu dengan satu sama lain, dia tanya, shalom. Itu kalau diterjemahkan tulus, apakah damai sejahtera? Aneh. Yang mau ditanyakan itu, yang mana keadaanmu baik, apa kabar? Itu saja. Jadi kita sesuaikan dengan konteks penggunaannya. Nah, soal kata Allah ini memang paling seru. Kenapa kita gunakan kata itu? Apakah itu benar dari agama lain? Ini sudah bertahun-tahun kita proses. Saya tidak ingat waktu ini sekarang udah agak surut. Baru saya pulang studi itu sekitar tahun 2004. Oh itu sudah panas-panasnya. Sampai ke pengadilan yang lagi diubah. Saya sudah hadir berkali-kali di pengadilan. Nah, ini semuanya salah kaprah. Kenapa saya katakan demikian? Orang berpikir kalau menerjemahkan Alkitab tidak boleh menyerah. Padahal Alkitab sendiri mengandung serapan. Contoh kata El. Kata El itu bukan berasal dari Israel. Itu digunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Jadi orang-orang di Kanaan menyembah El sebagai dewa tertinggi. Lalu umat Israel kemudian mengadopsi itu. Tetapi pemahamannya tidak sama dengan orang-orang Kanaan. Rupanya ada semacam proses di mana isinya ditransformasi. Ini Alkitab seperti itu, Alkitab yang bukan terjemahannya, Alkitab saja sudah seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang menggugat tidak boleh ada unsur serapan, saya selalu tanyakan ulang. Kalau begitu bagaimana? Apakah El kita buang dari Alkitab? Repot ini. Kalau El kita buang dari Alkitab, Immanuel, El-nya jadi apa? B-L kita jadikan apa? Betul atau bet apa? Tidak bisa. Semua ahli perjanjian lama akan mengakui El itu bukan asli dari Israel. Tetapi ketika dia disembah oleh orang Israel, ya, mereka tidak boleh menyembah Baal. Berarti sudah ada proses memahami secara baru. Jadi waktu kita menerjemahkan Alkitab itu seperti itu. Sering kita harus gunakan dulu unsur-unsur yang ada di masyarakat setempat. Tapi unsur-unsur itu kemudian diisi dengan pemahaman baru. Contohnya Pak, di beberapa bahasa daerah Sumatera, misalnya Simalungun, Batak Toba, di mana saya kenal ya sebagai konsultan, itu kata untuk Allah itu adalah di Batak.
Dewata dan Dibata. Semua orang tahu itu sebenarnya diambil dari kata dewata. Tapi orang-orang Kristen sekarang yang bahasa Batak, kalau ditanya dewata, dia tidak mengerti lagi bahwa itu dewata awalnya. Dewata. Dia paham itu sebagai Tuhan. Berarti sukses. Proses mengisi konten baru itu sukses, transformasi pemahaman. Nah, dari situlah kita bersikap soal Allah. Allah itu yang mulai itu bukan agama tertentu. Itu mulai digunakan oleh orang-orang Arab. Dan orang Kristen Arab lain malah menggunakan yang lebih dahulu. Jadi terbalik ini sejarah. Kalau kita juga pakai kok, jangan pernah lupakan orang-orang Kristen kemudian pergi ke tanah Arab. Injil sampai ke tanah Arab. Kau lihat, kalau orang Arab mau berdoa, dia pakai bahasa apa? Ibrani. Ya pakai bahasanya. Disitulah kemudian muncul nanti bentuk-bentuk yang nanti kemudian menjadi apa yang kita sekarang kenal sebagai Allah. Jadi banyak salah kaprah dalam hal ini. Saya maklum karena rupanya ada sentimen-sentimen tertentu di sini yang sepertinya menganggap Arab itu tidak Kristen. Ini salah besar. Ini harus kita luruskan. Arab itu tidak milik satu agama. Ada orang Kristen di Arab lama, berabad-abad sejak kekristenan. Kita harus terima itu. Jadi kalau kemudian kita pinjam kata Allah melalui serapan dalam bahasa Melayu, itu seperti meminjam kembali apa yang digunakan orang Kristen Arab dulu. No problem. Jadi saya nggak tahu kenapa hanya kata Allah ini yang sangat disikapi secara negatif. Itu dulu saya berkali-kali seminar, termasuk pernah sekali di Semarang. Saya tanya, bagaimana kalau semua yang unsur-unsur yang tidak asli harus kita buang dari Alkitab? Banyak bolongnya Alkitab kita. Theos itu istilah yang dipakai untuk dewa-dewa di Athena sana, di Yunani. Ternyata itu masuk dalam Alkitab. Theos. Tetapi pemahamannya tidak sama dengan yang ada di Yunani sana. Jadi kita harus rela bahwa bahasa bisa dipakai Tuhan, bisa dimurnikan oleh Tuhan, dikuduskan Tuhan untuk tujuan-tujuannya. Saya harus katakan seperti itu, ya. Nah, semoga ini sudah menjawab secara mendasar ya, karena kita tidak mau ada debat kusir, kita mau sampai ke akar-akarnya. Ya, sekali lagi saya koreksi Pak ya, bukan kita mengadopsi dari agama lain, tidak benar itu. Tolong diluruskan sebenarnya. Ya, lalu LAI ketika menerjemahkan dari bahasa ya tentu saja dari bahasa-bahasa asli itu sebabnya Pak. Konsultan penerjemahan Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia, saya mengalami sendiri ya sebagai seorang yang telah dididik untuk tugas ini, itu panjang prosesnya. Waktu saya tamat dari Siantar, saya sudah tahu bahasa Ibrani, sudah tahu bahasa Ibrani dengan cukup baik. Saya bahkan bisa ngajar. Waktu itu saya diminta Dr. David Baker menggantikan dia mengajar di STT Cipanas untuk mahasiswa S1 yang selisih usianya hanya 2-3 tahun dari saya. Saya sudah cukup baik pemahamannya, tapi untuk LAI itu belum cukup. Saya studi ke Amerika, mendalami perjanjian baru, itu juga bahkan belajar bahasa Arab. Setelah itu pulang, begitu ya, pulang sekolah lagi ke Roma, mendalami lagi bahasa-bahasa itu, bahasa Arab, bahasa Syria, bahasa Ibrani tingkat lanjut, bahasa Yunani tingkat lanjut, bahasa Latin. Itu semua diperlukan untuk memahami teks sumbernya.
Yunani, ke Yerusalem. Itu tujuannya semuanya sebenarnya hanya supaya terjemahan kita itu jangan sampai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menerjemahkan Alkitab itu bukan gampang. Kalau itu menerjemahkan dari bahasa Inggris gampang, 5 tahun pasti selesai. Tapi kalau mengerjakannya dari bahasa-bahasa kuno ini lambat, pelan-pelan, harus lebih baris, kita sisir. Ya, jadi hanya bisa saya ceritakan seperti itu ya. Jadi kalau ada tim penerjemah Alkitab, saya biasanya tanya, bukan untuk mengukur ya, tapi oh ya bagus ya bahasa Ibraninya, belajarnya di mana? Di Indonesia ini mulai banyak tim penerjemah yang nekat. Dia hanya pakai interlinear, berani dia menerjemahkan Alkitab. Dan lain tidak mau, karena Allah itu bertanggung jawab kepada Tuhan tentunya dan kepada gereja-gereja, bukan hanya Protestan, bahkan Katolik. TB2 ini juga diakui oleh gereja Katolik. Waktu peluncuran itu kardinal yang langsung meluncurkan. Jadi ini sekali lagi kami bertanggung jawab, makanya kami mengkader juga tenaga-tenaga baru. Itu harus doktor dalam bidang Alkitab, tidak kurang dari itu. Ya, baik. Nah, soal penyesuaian kultur ya, kita memang tidak boleh hilangkan makna aslinya, tapi kita juga tidak boleh terjemahkan lurus. Nanti orang salah mengerti. Nah, ini agak jauh dikit ya. Suatu hari ada seorang bapak dari Tangerang jauh-jauh. Dia datang ke LAI mau menggugat terjemahan LAI. Ini salah, boleh, saya tidak marah. Senang saya kalau ada yang bilang salah supaya bisa diperbaiki. Tapi harus tunjukkan bahwa itu memang salah. Kan begitu ya. Lalu waktu dia datang, dia pikir kami akan defensif. Dia kaget, saya ajak. Pas waktu itu ada pertemuan tim. Bapak kalau mau ikut kami, boleh, mari ikut dalam tim. Masuk dalam tim dia. Kami baca teks Ibrani ini, oh ya, bagaimana terjemahannya? Oh ya. Lalu berkatalah orang-orang yang kencing pada tembok. Bingung dia, Pak, ini bagaimana? Ini bahasa Ibrani bunyinya kencing pada tembok. Alkitab kita menghilangkan kata kencing pada tembok, itu diganti menjadi laki-laki, karena laki-laki lah yang kencing pada tembok. Itu ada di Alkitab kita. Lalu saya tanya Bapak itu, Pak, ini bunyi bahasa Ibraninya, ini bagaimana? Ini kita terjemahkan apa adanya, atau kita ambil saja maknanya? Baru dia mengerti. Oh begitu ya. Tadinya dia berpikir, ini tidak setia, ini harus sesuai dengan bunyi teks asli. Gak berani. Saya bilang kepada dia, ini belum paling seru, masih ada lagi. Yang saya sebagai penerjemah Alkitab pun tidak tega menerjemahkan dengan lurus. Karena apa? Sangat vulgar. Jadi kalau Tuhan sudah marah, jangan salah. Kata yang kita anggap jorok, dia pakai yang paling jorok. Karena dia mau menyentak umatnya. Ngeri bahasanya itu sampai kita nggak berani terjemahkan lurus. Karena kalau untuk ukuran kita bagi orang Jawa, itu kotornya setengah mati. Mau? Saya tunjukkan. Gak usah ya. Serius. Oh Bapak mau nanti kita bisa ya. Betul nggak? Betul. Ya. Contoh lain, ya kan? Rasul Paulus juga mengatakan, apa yang tadinya gua nggak berguna, sekarang gua anggap sampah. Sebenarnya bahasa Yunani kalau mau terjemahkan lurus, anggap kotoran manusia. Kalau orang maki-maki nggak pakai kotoran
manusia kan ada istilah khusus untuk maki-maki kan. Nah itulah yang digunakan. Gimana? Mau kita masukkan itu dalam kita? Itu kan bukan hanya unsur aslinya kita perlu tahu, tapi bagaimana memindahkannya ke bahasa kita. Itu gak gampang. Bahkan yang kita anggap tidak terlalu kasar pun bagi orang Jawa kasar. Ada bapak-bapak protes. Itu Alkitab Indonesia. Jangan pakai kata bersetubuh katanya. Kata bersetubuh itu kasar. Kan gitu. Padahal dalam bahasa Yunani apa Ibrani itu kata yada itu artinya mengenal. Jadi bagaimana mau terjemahkan persis harfiah? Adam mengenal istrinya, lalu lahirlah. Masa kenalan aja sudah langsung lahir. Berkenalan sudah lahir. Itu bahasa halusnya, kan gitu. Lalu ada yang usulkan, oh itu banyak yang bicarakan. Pernah kami coba usulkan kata bersenggama. Itu pas ada Romo Katolik, Profesor Parena itu dari Flores. Dia bilang, apa itu bersenggama? Kamu orang Flores tidak pernah tahu itu. Bisa, betul. Ada lagi yang usulkan, udah kita pakai aja bahasa halus, menghampiri. Setuju? Ada lagi yang protes, menghampiri kan baru hampir. Itu contoh ya, contoh. Bukan kita tidak tahu sumbernya, tapi kita harus cari padanannya. Akhirnya kami bertes ya. TB2 ini tes berulang kali. Ya, terakhir di tes itu tahun 2016 sampai 2018. Konsultasi regional. Manado, Maumere itu Katolik, Medan. Tahun depannya 2017 Yogyakarta, Pontianak, Jayapura. Tahun berikutnya nasional itu di Caringin, Jawa Barat. Sebelumnya itu sudah banyak sekali diskusi. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai ada bahasa-bahasa yang Indonesia yang terlalu daerah. Tidak gampang. Kata ganti aja setengah mati kita carinya dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Jawa, orang Jawa, bahasa Indonesia Jawa, kata kamu itu kasar atau halus? Kasar. Kalau di Sumatera itu halus. Kalau di Sumatera kalau mau kasar itu kau. Kau mau apa? Nah, itu baru kasar. Kalau dia berkata, kamu mau apa? Itu halus itu. Itu saja kita udah gak bisa sepakat. Makanya Alkitab TB itu dipertahankan di TB2 membedakan antara engkau dengan kamu. Engkau itu untuk yang tunggal, kamu itu untuk yang jamak. Jadi dia penanda apa ya? Jumlah. Bukan penanda halus kasar. Repot kalau bahasa Indonesia kita ini. Ya. Padahal engkau gak pernah dipakai dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak pernah. Coba kita jumpa. Engkau mau ke gereja? Jadi itu Pak ya. Saya sebenarnya tanpa sengaja bercerita tentang kompleksnya penerjemahan Alkitab dalam konteks Indonesia ini. Ya. Lalu ada lagi ahli bahasa protes. Jangan pakai kata kamu. Kamu itu kan bisa berarti tunggal, pakai kata kalian. Oke. Kalau kita menghadap raja, rajanya ditemani oleh pembesar besar, bisa nggak kita pakai kata kalian? Ada apa dengan kalian? Gak bisa karena kalian itu diksinya itu agak casual, ya setara dan agak sehari-hari. Dengan orang tua kita pun nggak boleh pakai kata kalian. Coba anak-anak sekarang bilang, kalian mau kemana? Sini dulu, perlu pendidikan tambahan.
itulah repotnya. Bahkan soal kata ganti pun repot di Indonesia. Jadi kita harus rela, nggak ada terjemahan yang 100% bisa memuaskan, ya. Apalagi sampai menerjemahkan sampai ke supaya cocok bertahan yang seperti bahasa aslinya. Itu kalau bahasa daerah lebih seru, Pak. Kalau dalam bahasa daerah, binatang yang dikenal ya hanya cuma babi. Bagaimana mengatakan domba, Pak? Jadi Yohanes melihat Yesus melintas, itulah anak titik-titik Allah. Kalau dia cuma kenal babi, bisa nggak jadi babi? Nggak bisa, karena kan harus domba ini aslinya. Tapi di Papua yang dikenal cuma babi. Coba dipanggil Yesus itu adalah Anda. Kacau, karena itu bertabrakan dengan pemahaman orang Yahudi. Jadi akhirnya dicarilah jalan supaya ini berbeda dengan babi yang biasa. Jadi ada babi yang halal, ada yang babi yang tidak halal. Itulah hebatnya. Aduh, menarik sekali ya, Ibu Bapak terus terang. Saya makanya ya, walaupun menerjemahkan Alkitab itu jalan yang sangat sepi. Biasanya orang tidak kenal siapa orangnya. Tapi itu kalau bagi saya pengalaman yang amat memberkati. Ada seriusnya sampai pusing ini. Indonesia kamu nonton ini gimana sulit sekali itu. Ya, kadang-kadang kami sedikit ketawa-ketawa kami. Coba, ini bahan yang paling sulit. Berjam-jam kita mencoba menerjemahkannya, tapi ini adalah bahan yang tidak pernah dibaca. Ya, tapi kita nggak boleh kurangi. Ya, tidak. Jadi saya bersuka cita sekali. Makanya kalau saya ingat-ingat semuanya ini, waduh, bersyukur. Menarik sekali apa yang terjadi. Ya, wah, jadi panjang lebar saya ya, hanya dari soal kultur-kultur ini. Soal perbedaan pemahaman apologet, ya itu kita bisa mengerti. Apologetika itu adalah satu bidang yang memang tujuannya membela kebenaran iman Kristen. Jadi amat beda dengan tujuan penerjemahan Alkitab. Ya. Jadi kalau memang itu mau digunakan untuk tujuan-tujuan apologetis, ya, masing-masing harus sesuai dengan konteksnya. Kalau dia dalam dunia bahasa Inggris, dia pakai terjemahan bahasa Inggris. Itu pun dia harus pilih. Dalam bahasa Inggris ada ratusan terjemahan, dan satu sama lain berbeda. NIV berbeda dengan ESV, dengan Unified Standard Version, beda-beda. Di Indonesia ada yang beda-beda, tapi tidak sebanyak itu. Jadi masing-masing harus sesuai dengan konteksnya. Kalau memang apologet yang mampu, ya dia terjemahkan sendiri. Tapi saya jujur saja, apakah seorang apologet akan sanggup menerjemahkan Alkitab sendiri? Ini bisa bekerja seumur hidup. Jadi akhirnya kita harus realistis. Ya, di konteks Indonesia mungkin dia akan cenderung memakai terjemahan terbitan RI. Di konteks Amerika terjemahan lain. Kadang-kadang dia bisa lihat, kalau dia tahu bahasa asli ya, dia bisa lihat bahasa aslinya begini, mengomentari sedikit ini dan itu. Hanya sampai di situ. Jadi dia tidak bisa menggantikan tugas-tugas yang paling mendasar dari penerjemahan Alkitab, karena tujuannya memang berbeda. Karena itu kami tidak mau terjemahan Alkitab itu misalnya langsung berfungsi apologetis. Tidak mau, misalnya lah ada orang komplain ini mau yang begini. Kami lihat kalau memang masih selaras dengan maksud di balik teks, kami bisa ubah. Ya, contohnya tadi tidak sempat saya tunjukkan. Dalam kitab Wahyu ada perkataan dari Kristus yang bangkit. Akulah sang amin. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah ini kan rupanya bisa salah mengerti. Permulaan dari ciptaan Allah itu kan bisa berarti dia ikut diciptakan. Hanya saja dia yang pertama. Ada
lalu kami tinjau, oh ya bisa, ini bisa diubah. Karena bahasa Yunani-nya arche itu bisa berarti permulaan, tapi juga bisa berarti sumber. Kalau begitu yang lebih cocok adalah sumber dari ciptaan Allah. Ini contoh-contohnya. Jadi ada yang bisa sama tapi tidak bisa selaras. Ya, itu yang saya katakan. Saya rasa itu saja ya. Terima kasih. Ya, semoga paling tidak menjelaskan secara dasar kepada Pak Pendeta Eko, Pak Robert, dan Pak Pendeta. Ya, mungkin bagian kedua Bapak Ibu langsung saja. Masih ada? Oke, Mas, silakan Mas di atas Elias.